Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat waktu, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita senantiasa istiqomah di agama Allah Subhanahu wa taala ini sampai kita bertemu dengannya di yaumil qiyamah. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, kita mengawali dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di khusus hari Ahad kita lanjut dengan kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, yaitu kitab yang membahas tentang masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita sudah masuk di pembahasan yang ketiga, yaitu fil imani fi kutubihi subhanahu wa ta'ala, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifal i'tiqadu bi kutubillahi ta'ala, bagaimana cara kita meyakini atau beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Jawabannya, a'taqidu anna Allah ta'ala kutuban anzalaha ala anbiya'ihi wa bayyana fiha amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu, yaitu dengan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kitab-kitabnya diturunkan kepada para nabinya, kemudian menjelaskan di sana amrahu, itu perintahnya, wa nahyahu, larangan-larangannya, wa wa'dahu, yaitu janji-janjinya, kemudian wa wa'idahu, ancaman-ancamannya. Itu isi kitab. Wa hiya kalamullahu ta'ala haqiqatan, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Badat minhu bila kaifiyatin qaulan, yaitu bentuknya, bentuk dari perkataan tersebut, kalamullah tersebut, bila kaifiyatin qaulan, tanpa kita perlu tahu caranya, bagaimana perkataan Allah itu. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kita bisa mengimani Allah itu maha bicara, tapi kita tidak perlu tahu kaifiyatnya, itu caranya, bagaimana cara Allah itu berbicara. Wa anzalaha wahyan, dan kitab-kitab tersebut diturunkan sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Min tilkal kutub, dari kitab-kitab tersebut, yaitu yang pertama At-Taurat, kemudian wal Injil, waz Zabur, wal Quran. Ada 4 yang disebutkan di sini, yaitu kitab Taurat, kitabnya orang-orang Yahudi, nah kitabnya Nabi Musa, bukan orang-orang Yahudi. Kemudian Injil, kitab Nabi Isa, waz Zabur, Nabi Daud, wal Quran, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifal i'tiqadu bit Taurat, bagaimana cara kita mengimani, meyakini, beriman kepada kitab Taurat. A'taqidu anna Taurata kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa kitab Taurat itulah salah satu dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Anzalahu ala kalimihi Musa alaihi salam, itu diturunkan kepada kalimihi, orang kali gelarnya Nabi Musa ini, orang yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Musa alaihi salam. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada Musa.
Wa dzalika li bayanil ahkamus syar'iyyah, dan isinya dalam kitab Taurat itu menjelaskan tentang al-ahkamus syar'iyyah, tentang hukum-hukum syariah. Jadi Nabi Musa punya hukum-hukum syariah. Kemudian wal aqaidus sahihah, menjelaskan akidah-akidah yang benar, al mardiyah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, wat tabsyiru bi zuhuri nabiyyi min bani Ismail. Dan dalam kitab Taurat tersebut dijelaskan, memberikan kabar gembira tentang akan hadirnya, akan datangnya nabi dari keturunan Nabi Ismail. Wa huwa nabiyuna alaihi salatu wassalam, yaitu nabi kita, semoga kita berselawat kepadanya dan berikan salam kepadanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wal isaratu ila annahu ya'ti bi syar'in jadidin, yaitu memberikan isyarat juga dalam kitab Taurat tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW, Nabi itu akan datang dengan syariat yang baru. Kemudian yahdi ila darissalam, dan mengajak, memberikan petunjuk menuju ke dalam darissalam, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu isi kitab Taurat. Sama sebenarnya kitab Taurat dengan kitab Al-Qur'an. Ada syariat-syariatnya, ada hukum-hukumnya zaman Nabi Musa alaihissalam. Isinya lengkap. Tapi itu dihapus nanti setelah datangnya turunnya Injil, menghapus sebagian dari kitab Taurat. Nanti ada penjelasannya. Kemudian kaifa i'tiqadu ulama'ul a'lam fi haqqit Taurati al-mawjudah al'an fi aidi ahli kitab. Bagaimana menurut pendapat ulama-ulama yang mengetahui tentang hakikat kitab Taurat yang ada di zaman sekarang, fi aidi ahli kitab, di tangan orang-orang ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Bagaimana pendapat para ulama? Ini disimpulkan bahwa i'tiqadul ulama ul a'lam anna Taurat mawjudat al-an qad lahiqaha at-tahrif. Bahwa ulama menyatakan bahwa Taurat yang ada sekarang, yang ada di ahli kitab sekarang, qad lahiqaha at-tahrif, yaitu mengalami perubahan. Terjadi perubahan yang dirubah-rubah oleh mereka, itu maksudnya. Wa mimma yadullu ala dzalika, dan di antara bukti-bukti tentang itu bahwa ada perubahan, yaitu annahu laisa fiha zikrul jannah wan nar. Dalam kitab Taurat yang sekarang ini itu tidak menyebutkan tentang surga dan neraka. Ini. Kemudian wahalal ba'si, dan tidak menyebutkan tentang hari kebangkitan. Wal hasri, dan tidak juga menyebutkan tentang padang mahsyar. Wal jaza', dan tidak juga menyebutkan tentang hari pembalasan. Ma'anna dzalika ahammu ma yuzkiru fil kutubil ilahiyah. Padahal hal tersebut adalah sesuatu yang sangat penting yang harus disebutkan dalam kitab-kitab ilahiyah, kitab samawi. Tapi dalam Taurat menurut para ulama tidak menyebutkan tentang surga, neraka, kemudian hari kebangkitan, padang mahsyar, hari pembalasan. Padahal yang hal seperti itu adalah wajib dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yadullu aidan, ada bukti juga yang lain, ala kauniha muharrafatan, adanya penjelasan zikrul wafati Musa alaihi salam fiha fil babil akhir minha. Dalam kitab Taurat yang sekarang juga disebutkan bahwa bukti bahwa ini dirubah-rubah oleh mereka disebutkan di bab terakhir tentang kematian Nabi Musa alaihi salam. Di bab terakhirnya, wal halu annahu, padahal sebenarnya kitab tersebut huwallazi anzalat alaihi, padahal kitab tersebut diturunkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi tidak mungkin Nabi Musa menjelaskan tentang kematiannya, di cara kematian dan sebagainya.
padahal dia sudah meninggal dunia. Kemudian ini sebagai bukti Taurat sudah berubah, banyak perubahan. Kaifal i'tiqadu fi Zabur? Bagaimana cara kita meyakini kitab Zabur? I'tiqadu anna Zabura kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwa kitab Zabur itu adalah salah satu kitab dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, anzalahu ala sayyidina Daud alaihi salam, yang diturunkan kepada sayyidina Nabi Daud alaihi salam, kepada Nabi Daud. Wa huwa ibaratun an ad'iyatin wa adhkar wa mawa'izin wal hikam. Dan isinya adalah kalimat-kalimat tentang doa-doa kalau dalam kitab Zabur ini. Wa azkar, zikir-zikir. Kemudian wa mawa'iz, tauladan-tauladan, teladan-teladan. Wa hikamin, dan hikmah-hikmah. Ini isi dari kitab Zabur. Isinya doa-doa, bahkan doa-doanya, kemudian zikir-zikirnya Nabi Daud itu sangat kita ketahui bahwa Nabi Daud sambil melantunkan dengan nyanyian. Makanya suara Nabi Daud ini suara yang paling indah. Dan ini yang diikuti oleh orang Nasrani sekarang, ya. Jadi memuji-muji Tuhan itu dengan cara-cara bernyanyi. Ini dapatnya dari Nabi Daud, ya. Mereka bernyanyi seperti layaknya Nabi Daud. Tapi ini kan setelah turunnya Al-Quran itu tidak ada lagi. Walaisa fiha ahkamus syar'iyyah, dan di sana tidak ada dalam kitab Zabur itu tentang hukum-hukum syariah. Lianna Dawud alaihi salam kana ma'muran bittiba'i syari'atil musawiyah. Karena Nabi Daud diperintahkan untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa. Jadi dalam kitab Zabur tidak ada syariat-syariat baru, cuman isinya doa-doa, zikir-zikir, kisah-kisah teladan, kemudian hikmah-hikmah. Hikmah, kalimat-kalimat hikmah saja untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud mengikuti yang namanya Taurat. Begitu juga Nabi Sulaiman dan seterusnya sampai datangnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kaifa i'tiqadu fil Injil? Bagaimana cara kita meyakini atau beriman kepada Injil, kitab Injil? A'taqidu anna al-Injil kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala. Sama kita meyakini bahwa kitab Injil harus kita yakini sebagai kitab dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Anzalhu alal Masih Isa alaihi salam, yang diturunkan kepada Al-Masih Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, wa dzalika li bayanil haqa'iq, untuk menjelaskan tentang hakikat-hakikat, wa da'wal khalqi li tauhidil khaliq, dan dalam kitab tersebut mengajak kepada para makhluk, para manusia untuk mengesahkan al-khaliq. Ini nanti saya jelaskan dikit terkait dengan ini. Wa naskhil ba'di ahkamut Taurat al-far'iyyah. Dan kitab Injil ini menghapus sebagian hukum-hukum Taurat al-far'iyyah, sebagian ala hasabil iktida'i, karena dalam rangka tuntunan zaman waktu itu. Jadi dirubah sebagian. Nabi Isa alaihissalam, wa tabsir bi zuhuri hatimil anbiya, dan dalam kitab Injil itu dikabarkan juga, memberikan kabar gembira tentang kehadiran khatimil anbiya, yaitu penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan terkait dengan Nabi Isa ini, kenapa padahal dakwahnya ini dakwah li tauhidil khaliq, yaitu mengesahkan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai pada pengikutnya menganggapnya sebagai Tuhan? Nah, ini keseleo ini. Oleh karena itu ucapan salawat kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu
adalah ucapan dalam rangka biar kita tidak pernah menganggap Nabi Muhammad ini layaknya seperti Nabi Isa. Dengan pengucapan kita berselawat, itu namanya kita tidak akan pernah menuhankan Nabi Muhammad itu. Tetap menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, artinya ya Allah, jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kalimat tersebut, tidak mungkin dengan kalimat salawat ini minta berdoa kepada Allah menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Ini sudah kayak kecolongan gitu ya. Nabi Isa sampai karena begitu luar biasanya mukjizat Nabi Isa alaihissalam, walaupun sebenarnya mukjizat Nabi Muhammad ini lebih banyak daripada Nabi Isa. Nabi Isa cuma 40 mukjizat, Nabi Muhammad bisa sampai 100-an mukjizat. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang, ternyata ada hadis ya, dalam kitab-kitab yang sahih itu menyebutkan Nabi Muhammad pernah membangkitkan mayat seorang bayi dalam kuburnya, hidup kembali karena orang tua, permintaan orang tuanya. Ada tuh kejadian. Kemudian kalau masalah mengobat-ngobatin orang, Nabi Muhammad paling banyak ngobatin orang. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa dilihat tentang ada kitabnya itu 100 mukjizat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya bisa menghidupkan orang ada, menyembuhkan orang sakit ada, kemudian memperbaiki matanya, kalau nggak salah si Tolha yang sudah keluar diginiin, dan begitu banyak mengetahui hal-hal gaib seperti itu. Tapi dengan kalimat sholawat ini kita diajarkan, sholawat ini begitu banyak hikmah bersolawat agar kita tidak pernah menganggap bahwa Nabi Muhammad ini menjadi Tuhan. Dan memang terbukti sampai sekarang tidak ada pengikut Nabi Muhammad SAW menganggap Nabi Muhammad ini sebagai Tuhan, walaupun begitu banyaknya mukjizat dari baginda Nabi SAW. Kalau Nabi Isa hampir kecolongan, sampai dianggap sebagai Tuhan, sampai sekarang dianggap sebagai Tuhan. Nah, ini kesesatan. Kemudian kaifa i'tiqadul ulama al-a'lam fil Injil al-mutadawalil an. Bagaimana pendapat para ulama terkait dengan Injil yang beredar sekarang? I'tiqaduhul ulama al-a'lam annal Injila al-mutadawalal an, Injil yang beredar sekarang, lahu arba'u nusakhil al-lafah, dan terdapat ada 4 karangan tulisan Injil. Ada 4 yang terkenal ya. Ada 4 yang terkenal, arba'atun ya. Ba'duhum lam yaral Masiha alaihi salam aslan. Bahkan di antara mereka yang menulis kitab ini ada yang tidak ketemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Tidak ketemu, ngarang aja kitabnya. Wahum, dan kitab-kitab itu ada namanya kitab Injil Matta, kemudian wa Markus, yaitu Injil Markus, wa Luqon, yaitu Injil Lukas ya. Wa Yuhana, yaitu kitab Injil Yohanes, ada 4 ya. Wa Injil kullin ya, dan setiap Injil, masing-masing Injil min haula'i, dari kitab-kitab ini, munaqasan lil akhar. Di antara kitab-kitab Injil yang 4 ini beda-beda, saling bertentangan ya. Saling bertentangan. Al-akhar fi kasirin minal matalib. Dari isi kandungannya itu bertentangan dari 4 kitab tersebut. Matta, kemudian Markus, kemudian Lukas, kemudian kitab Yohanes. Waqad kana lin nasara anna anazil kasiratun ghairu hadhil arba'ah. Sebenarnya para orang-orang Nasrani itu punya kitab Injil ini lebih dari 4. Bahkan dikatakan lebih dari 100 kitab Injil yang dikarang. Cuman mereka lakin ba'da raf'in sayyidina Isa alaihi salam,
setelah meninggalnya Nabi Isa alaihi salam ila sama, bukan ya, setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit ya, bi aktsara min mi'ati sanah ya. Awwalu alal ilghaiha ma ada hadhil arba'ah. Nah, mereka sepakat mengambil yang 4 ini saja. Karena begitu banyaknya perbedaan sampai seratusan, sampai lebih dari 4 sampai seratusan kitab Injil sebenarnya. Tapi mereka menyepakati ngambil yang 4 ini. Bahkan yang 4 ini saling bertentangan satu sama lain. Kemudian takhallusan, tujuannya apa? Mereka sepakati ini takhallusan setelah 100 tahun meninggalnya Nabi Isa diangkatnya Nabi Isa alaihi salam, dalam rangka takhallusan untuk mengurangi min kasratin tanaqus, dalam rangka mengurangi yang namanya begitu banyaknya kontradiksi, tanaqud, adanya banyaknya kontradiksi di kitab-kitab tersebut. Wa talammusan, dan menghindari min faqratin, banyaknya at-tadadi, kontradiksi, wa ta'arud, dan perselisihan. Jadi memang di kalangan orang-orang yang percaya Injil banyak sekali kitab-kitab Injil yang tersebar, yang diambil cuma 4 ini saja karena begitu banyaknya kontradiksi. Dan di antara yang 4 ini pun menurut para ulama yang meneliti tentang Injil terjadi kontradiksi atau perselisihan yang banyak. Ini bukti bahwa Injil yang sekarang ini sudah banyak dirubah, dibuat-buat, tidak asli. Karena beda-beda antara yang bikin. Bahkan dikatakan di sini salah satu dari yang 4 ini tidak ketemu dengan Nabi Isa. Kemudian yang terakhir, kaifal i'tiqadu fil Qur'an. Bagaimana kita meyakini Al-Qur'an? A'taqidu anna al-Qur'anu asrafu kitabin anzalahu Allah Subhanahu wa taala ala asrafil anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab yang paling mulia, paling agung, asraful kitab, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhirul kutub, dan kitab Al-Qur'an ini adalah akhir dari kitab, dari al-kutubil ilahiyah nuzulan, yang kitab samawi, kitab ketuhanan, kitab samawi. Wa huwa nasikhun, yaitu Al-Qur'an ini sebagai penghapus li jami'il kutub qablahu, untuk menghapus semua kitab-kitab sebelumnya. Wa hukmuhu baqin ila yaumil qiyamah, dan hukum dari kitab Al-Qur'an ini, isinya, hukum-hukumnya itu kekal sampai yaumil qiyamah. Jadi tetap akan berlaku sampai yaumul qiyamah. La yumkin an yalhaqahu taghyirun wala tabdilun. Tidak mungkin Al-Qur'an ini mengalami perubahan, taghyir atau tabdil, pergantian. Perubahan atau ada yang diganti-ganti. Wa huwa a'zamu ayatun ala nubuwwatin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dia, Al-Quran ini merupakan bukti yang paling agung terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likaunihi a'zamul mu'jizat, dikarenakan agungnya mukjizat dari Al-Quran itu sendiri. Dan memang di kita ada 2 versi Al-Quran dalam yang beredar sekarang, yaitu versinya Sunni sama versinya Syiah. Jadi ini yang, tapi kita tidak mungkin ya kita pakai versi Syiah, karena menganggap Al-Quran ini sudah banyak dikurang-kurangin oleh Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib yang mengumpulkan Al-Quran dulu itu. Karena mereka pada dasarnya membenci Abu Bakar, membenci Umar, membenci Utsman, dan membenci para sahabat yang lain. Jadi mereka membuat fitnah bahwa Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, Umar, dan para sahabat yang lain telah mengurangi begitu banyak hukum-hukum dalam Al-Quran. Dan di orang-orang Syiah menganggap mereka punya kitab yang asli, yaitu Al-Quran. 2 sebenarnya kitab kita itu. Kalau ngikutin Syiah, kitabnya mereka lebih banyak. Kalau nggak salah itu ada sekitar 17 bab
dalam Al-Quran ini yang dikurangi katanya ini, yang dikurangi oleh Umar sama Abu Bakar, dikurangi sama mereka. Tapi kita harus meyakini bahwa tidak mungkin Al-Quran ini ada perubahan. Memang dari dulu yang menjadi standar kita adalah kitab Utsmani itu. Tidak mungkin Utsman ini merubah-rubah, padahal mereka ini yang merupakan sahabat-sahabat terbaik dari Nabi Muhammad SAW. Dan tidak mungkin begitu mudahnya bisa dirubah sama orang. Dan salah satu mukjizatan sekarang Al-Quran ini paling mudah dihafal. Saya anak-anak kecil bisa hafal Quran. Kemudian Al-Quran ini bisa menyesuaikan dengan zaman, akan terus berlaku. Terbukti memang sudah melahirkan jutaan kitab-kitab di bawahnya yang menjelaskan Al-Quran, dan tidak pernah selesai dijelaskan Al-Quran ini. Selalu ada sesuai dengan zaman, dan tidak ada yang ketinggalan terhadap masalah-masalah setiap zaman itu. Kalau zamannya Nabi Muhammad orang senang dengan syair, sastra, maka Al-Quran ini mengalahkan sastra-sastra itu. Kemudian kalau di zamannya ilmu pengetahuan, Al-Quran juga berisi tentang ilmu pengetahuan, biologi, kedokteran, semuanya. Ingat, mukjizat luar biasa dari Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.